Warga Bikini Bottom memang hanya para karakter fiksi yang ada pada serial animasi SpongeBob SquarePants. Sebuah masyarakat yang tidak bisa ditebak dan tidak bisa kita nalar dengan logika kita dengan apa yang mereka lakukan dan sukai. Walau semua itu hanya jokes semata di animasinya, namun apakah kita pernah berpikir bahwa karakter yang random dan memiliki ketertarikan yang sedikit aneh itu terasa tidak asing dengan apa yang sedang kita rasakan, dengan apa yang terjadi di sekitar kita, dan dengan apa yang ada di sekeliling kita. Kita mulai dari warga Bikini Bottom. Warga Bikini Bottom adalah penduduk fiksi yang tinggal di sebuah kota bernama Bikini Bottom pada serial animasi SpongeBob SquarePants. Mereka digambarkan sebagai biota laut dan mayoritas di antara mereka adalah ikan. Dalam beberapa episode mulai ditunjukkan sifat, kepribadian, cara berpikir, dan cara pandang mereka dari masing-masing karakter yang ada. Dan pada kasus yang sering terjadi adalah kelakuan mereka yang aneh dan memiliki ketertarikan dan selera yang juga aneh, di mana warga Bikini Bottom digambarkan suka dengan sesuatu yang menyakitkan, seperti melihat orang lain yang kesakitan, melihat hal bodoh yang dilakukan orang lain, juga suka dengan hal yang nyeleneh. Selera hiburan mereka juga sama anehnya, di mana mereka lebih menyukai sesuatu yang aneh seperti melihat orang mengepel atau bersih-bersih dibanding melihat tontonan seperti dansa atau musik. Lebih suka dengan karya seni yang jelek milik Patrick dibanding dengan karya seni normal milik Squidward. Terasa aneh karena kita mungkin penonton juga dibuat sedikit jengkel dengan pemandangan ini. Hal aneh lain terdapat pada kepribadian mereka yang pelin-pelan, hanya mengikuti hal-hal yang FOMO tanpa mengetahui apapun itu. Di sini kita bisa melihat bahwa para warga Bikini Bottom datang melihat Squidward pidato hanya karena dia mempunyai megafon atau pengeras suara. Dan momen di mana Fred berhasil menggiring para warga Bikini Bottom untuk melihat anjing yang menyanyi dibandingkan Tuan Crab yang sudah mengubur dirinya hidup-hidup untuk mengait pelanggan. Dan itu semua dilakukan hanya dalam beberapa detik saja. Belum lagi makanan atau konsumsi sesuatu yang viral saja seperti minuman milkshake atau Pretty Patty yang mereka sebenarnya tidak tahu kandungan apa yang terdapat di dalam makanan dan minuman tersebut. Mengejek SpongeBob yang memakai wig, namun pada akhirnya mereka semua malah memakai wig yang sama dengan milik SpongeBob, karena wig tersebut dipakai oleh member band yang terkenal. Mereka seperti menjilat ludah mereka sendiri. Ya, ini memang hanya sebuah hiburan semata, karena walaupun random, tapi nyatanya warga Bikini Bottom berhasil membuat kita terhibur dengan kelakuan aneh mereka. Namun apakah kita pernah memikirkan di dunia nyata yang mirip dengan kelakuan dan perilaku mereka? Coba kita lihat lagi apa yang terjadi setelah sosial media hadir di kehidupan kita. Benar, kita suka dengan hiburan-hiburan yang aneh, di mana drama lebih menjual di mata kita dan juga media dibandingkan dengan prestasi. Seperti halnya warga Bikini Bottom yang lebih menyukai hal seperti melihat orang bertengkar dan kesakitan dibandingkan dengan prestasi yang ada. Tak ada satupun hal temuan Plankton dan Sandy yang luar biasa menarik perhatian mereka. Mereka lebih suka dengan pertunjukan Patrick yang menyiksa diri sendiri. Don't make stupid people famous. Itu adalah kata-kata yang pernah diucapkan oleh Deddy Corbuzier. Dan sekarang lihatlah, setiap orang stupid lebih mudah terkenal. Bahkan Deddy Corbuzier pun yang mengatakan hal tersebut ikut mengikuti pasar hiburan dengan mengundang beberapa orang stupid di dalam konten podcastnya. Semua itu karena memang target pasar yang sangat besar, dan lingkungan kita lah target pasar tersebut. Menjilat ludah sendiri akan selalu ada. Bahkan menjilat ludah sendiri pun terlihat hal yang sangat-sangat normal, wajar, dan sudah lumrah. Karena seseorang memang akan mencoba bertahan, walaupun itu dengan melakukan hal yang tidak mereka sukai pun. Just like a Bikini Bottom people. Tapi itu semua tidak bisa dihindari. Hiburan memang beragam, dan memang tidak semua orang suka dengan hal bodoh. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa semua orang di sekitar kita itu sama. Tak ada salahnya menyukai hiburan yang cerdas ataupun tidak. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyikapinya dan bagaimana cara kita melihatnya. Apakah itu hanya sekedar hiburan semata, atau kita harus jadikan sebuah panutan atau yang lain. Kita boleh suka dengan hal bodoh, tapi jangan sampai kita jadi bodoh karena itu.